Pasutri Siti Badriah dan Krisdiana Baharudin lagi happy banget nih. Sibat dan Kris baru aja dikaruniai anak kedua yang lagi-lagi berjenis kelamin perempuan. Sibat melahirkan anak keduanya secara sesar di tanggal cantik 15/05/2025. Tadinya aku mau tanggal 5, bulan 5, tahun 2025. Kata dokter, jangan! Belum boleh. Cepetan. Terus antara ada dua pilihan. Sama 25? Iya, sama 25. Sama 25. Kalau 25 jadi Gemini. Kelamaan. Kalau 25 kelamaan, kalau tanggal 5 kecepetan. Iya. Terus apa yang ambil tanggal? Biar cepat aja. Dia udah gak kuat. Dia udah gak kuat setiap di rumah kalau ngapain cepetan deh keluarin cepetan. Sekarang aja bisa gak sih? Sama seperti anak pertama, Sibat dan Krisdiana juga memberikan nama anak keduanya dengan singkatan yang sama, XZDB. Anak pertamanya bernama Sarena Zenata Denali Baharudin, sementara anak keduanya dikasih nama Zandraya Zepora Davani Baharudin. Namanya belum kita up. Nanti bakal kita up. Yang jelas namanya itu singkatan dari sama yang nama Sarena juga, XZDB. Biar apa dong? Biar nggak nato lagi. Jadi Karena kalau udah Sarena kan namanya di sini sama bapaknya. Nah sekarang anak yang kedua namanya semuanya sama, depan sama belakangnya. Jadi biar nggak nato lagi. aku cari nama sesuai persis sama nama Sarena. Karena aku kan kayak, aku udah tobat, nggak mau nato lagi. Artinya, kecantikan yang bercahaya, anggun, cerdas, dan lembut. Sibat dan Krisdiana memang definisi Pasutri goals yang rock and roll dan stay to abis. Gimana enggak coba? Baru saja melahirkan anak kedua, Sibat udah langsung gaspol makan sushi. Sebelum aku lahiran pun aku udah ngomong Dari 3 bulan sebelum lahiran. Pokoknya aku harus makan sushi, sashimi sebanyak-banyaknya, kamu jangan marah aku. Jadi aku mau pesan sushi di luar kan, karena dia udah nggak kuat banget pengen makan sushi. Habis itu ternyata di Mandaya ini ada restoran Jepangnya di bawah. Jadi kayak mereka bisa sedia serve sushi dinaikin ke atas, tapi nggak bisa omakase ya, karena di sini kan nggak bisa karena rumah sakit kan. Takutnya nanti naik ke atas udah kena bakteri dan lain-lain, jadinya nggak bisa diomakase. Kalau di flashback ke belakang, kehamilan dan kelahiran anak kedua Siti Badriah, Krisdiana Baharudin, penuh drama dan air mata. Sibat yang lagi ngejob penyanyi di luar kota nggak tahu kalau dalam rahimnya bersemayam janin. Krisdiana yang dikasih tahu Sibat nggak nyangka dan nggak percaya ia bisa menghamili istrinya lagi. Kris makin tak percaya kalau Sibat ternyata hamil anak kembar. Itu dari awal pun aku tuh dibilang sama dokter tuh mandul. Aku tuh mandul, jadi sperma aku tuh nggak bagus menurut dokter yang aku pertama kali waktu mau punya anak sama Siti. Sarana kan umurnya 3 tahun. Kita nggak punya anak, terus dokter bilang kayak, ya aku tuh nggak akan bisa punya anak karena aku tuh ada kelainan, bukan kelainan, kayak sperma aku tuh kualitasnya nggak baik. Kualitas bukan grade-nya bukan grade yang A. Grade-nya kalau nggak salah dia apa C gitu. Jadi agak susah untuk punya anak secara normal tadinya. Terus tiba-tiba punya Sarena pun itu anugerah yang luar biasa menurut aku. Terus abis itu aku mikir kayak, nggak mungkin bisa punya lagi karena punya anak Sarena aja 3 tahun kan. Tiba-tiba baru kurus biduannya, baru pusing lagi, baru show, baru bikin lagu, belum jadi duit tuh lagu. Baru bikin video klip tuh lagu. Penting, ya nggak jadi duit tuh lagunya. Itu luar biasa, kita shock ya. Kaget. Kita shock. Aku aja shock banget. Aku tuh test pack pertama itu pas di Padang lagi show. Aku nggak tahu kenapa aku pengen test pack aja gitu, rasa kok aku nggak dapet ya bulan ini ya. Tiba-tiba aku test pack ternyata aku buntiang gitu, jadi kayak nggak mungkin. Sampai aku beli 7 test pack yang berbeda-beda, yang harganya beda, yang mereknya beda, yang belinya beda-beda. Aku sampai kayak gitu untuk meyakinkan. Tapi tim-tim aku semuanya, coba lu test packin dong semuanya. Ternyata positif gitu, jadi kayak sayang aku hamil. Jadi pas dikasih kabar tuh kayak kabar yang nggak mungkin menurut aku. Jadi aku bingung cuma, hah? Namun, semua perasaan bahagia dan suka sontak berubah menjadi air mata duka lantaran Sibat Krisdiana harus kehilangan salah satu anak kembarnya. Di bulan kedua, jadi aku awal bulan pertama itu semuanya normal-normal aja dan dokter pun taunya 1. Terus yang
bulan kedua dokter lagi periksa, tiba-tiba dia nggak tahu kenapa pengen ke kiri, saya ke kiri, terus udah ke kanan lagi, dia balik ke kiri. Ibu sebentar dulu, ini kayaknya ada sesuatu gitu kan. Aku takutnya penyakit ya, amit-amit gitu, aku takutnya penyakit. Ternyata dokter bilang, Bu ini anaknya kembar gitu. Tadi udah seneng banget, kembar ya Bu, alhamdulillah gitu. Tapi dokternya mukanya murung ya, tapi ini bahaya. Wah, kok bahaya kenapa dok? Iya, dia adanya di saluran tuba dan ini harus diambil. Kalau nggak diambil nanti mengancam nyawa ya, mengancam nyawa. Terus dokternya tuh nanya kayak, ibu ngerasain sakit nggak? Ibu ngerasain pusing atau pingsan dan lain-lain nggak? Aku belum ngerasain apa-apa sampai saat ini gitu. Nah tadinya tuh aku bertahan untuk ditiup nggak bisa, itu anak gitu. Maksud aku tiup aja deh gitu, biar ke rahim aja, jangan dituba gitu atau dimanain gitu supaya diselamatin. Dan ternyata emang nggak bisa, dia udah nyangkut. Dan saluran tuba itu kalau nggak salah kayak sedotan ya, sedotan. Dan kalau bayi kan lama-lama bakal membesar. Saluran tuba nggak bisa membesar, takutnya pecah gitu dia. kalau di kelamaan didiemin pecah saluran tubanya, ibunya meninggal. Ya, kehilangan salah satu anak kembarnya saat masih dalam kandungan memang terasa menyesakkan dada. Selain Siti Badriah, sederet selebriti juga pernah mengalami kejadian yang sama. Seperti artis cantik Irish Bella, lalu istri Denny Caknan Bella Bonita, kemudian ada aktris Dinda Hau dan Marissa Nasution, serta artis yang jadi politisi Rieke Diah Pitaloka. Anugerah, kita dikasih sekarang satu ini luar biasa, satu juga itu udah luar biasa, anugerah dari Tuhan. Apalagi dua gitu, maksudnya dua aja kita udah luar biasa, kayak meskipun satu diambil tapi itu luar biasa. Itu bonus Pemberian Tuhan yang luar biasa, karena aku kan udah divonis gak bisa punya anak secara normal. Christiana memang patut bersyukur bisa punya anak lagi. Meski perempuan lagi, apalagi jarak anak pertama dan kedua cukup dekat. Sebagai suami, ayah dan satu-satunya pria dalam keluarga, Christiana punya cara unik supaya si sulung Serena nggak cemburuan sama adiknya. Kita udah perjanjian ya sama Dedi ya. Aku bikin video kemarin, karena dia kan kemarin nangis-nangis, tantrum gitu-gitu. Terus aku bikin perjanjian sama Serena. Kalau misalnya Serena sekarang udah jadi kakak, udah nggak boleh tantrum-tantrum lagi, ya kan? Udah janji kan sama Dedi kan? Bener ya? Ini Dedi punya videonya loh, mau lihat gak? Serena nggak bakal marah-marah lagi, nggak bakal nangis-nangis lagi, nggak bakal tantrum-tantrum lagi, karena Serena sekarang udah jadi kakak. Ya, Serena harus sharing apapun sama adik, karena anak mami sama Dedi bukan cuma Serena aja, tapi ada Serena sama adik, janji ya sama Dedi. Jadi ya bakal sharing sama adik terus ya. Halo. Iya. Iya. Nggak cuma bikin perjanjian lewat video, sebagai ayah, Christiana juga punya trik jitu untuk meminimalisir timbulnya kecemburuan antara Serena dan adiknya. Jadi aku udah nyiapin juga beberapa kado. Jadi kan kalau yang jenguk itu biasanya ngasih kado kan. Jadi aku juga menyiapkan kado untuk yang masuk datang menjenguk, dari aku beli sendiri buat dikasih, tolong kasih ke Serena. Jadi supaya Serena nggak iri hati. Mungkin ada 30 lebih kado, ada 50 lebih kado. Jadi aku menyiapkan siapapun yang datang ke rumah, aku kasih kadonya 2. Jadi yang dia kasih sama yang aku kasih ke dia, tolong kasih ke Serena. Takutnya dia sirik, karena kan dia masih belum mengerti kan, usia segini kan masih lagi usia yang luar biasa kemasannya. Takutnya nanti dia malah sebel sama adiknya, dan kita menghindari itu sih. Jadi kita pengen ngerasa dia sebagai kakak, dia tetap dapat hak yang sama, dan dia tetap pede jadi punya adik, nggak takut. Ya, Serena memang gak cemburu dan sirik sama adiknya. Tapi Serena mau Mami Sibat melakukan hal yang sama untuk Serena dan adiknya. Salah satunya, si adik minum ASI dari Mami Sibat, sementara Serena minum ASInya Mami Sibat pakai botol susu. Serena happy banget dia. Aku pikir dia bakal sirik sama adiknya, karena ditetain mamanya mulu, terus dekat sama mamanya mulu. Ternyata enggak, dia mengerti itu. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Dia malah sayang banget sama adiknya, diciumin terus, dipelukin, pengen gendong. Iya, aku mengajarkan Serena harus lebih sabar, nggak boleh tantrum lagi, nggak boleh sirik sama adiknya, karena anak Dedi nggak cuma Serena, tapi sekarang aku punya 2 anak. Aku bilang sama Serena, aku ngomong berdua
secara dari hati ke hati lah gitu. Jadi kayak ngomongnya santai tapi biar dia ngerti juga, dan dia mengerti itu.